eh, kita baru akan masuk ke numerical method yang sebenarnya akan kita pelajari. Itu ada beberapa metode yang akan kita pelajari untuk penyelesaian kasus-kasus yang ada. Nah, karakteristik dari metode numerik itu seperti ini, bisa dilihat di situ. Jadi kadang-kadang ada yang perlu initial guess, kadang-kadang ada yang tidak. Sebagian besar perlu, sebagian besar paling tidak satu, kadang-kadang ada kita yang perlu lebih dari satu initial guess. Lalu convergence rate-nya seperti apa? Itu yang akan mempengaruhi. Dan itu yang akan kita bandingkan satu sama lain biasanya. Lalu stability-nya seperti apa? Apakah kemungkinan divergence yang besar atau tidak? Kemudian akurasi, presisi. Lalu yang ini lebih ke arah spesial ya. Oke. Jadi kayak aplikasinya seperti apa, kemudian ada apakah ada special requirements atau tidak, kemudian besarnya effort yang kita perlu lakukan untuk pemrogramannya seperti itu. Ini satu dengan yang lain, satu metode dengan metode yang lain. Misalkan ya, nanti setelah ini saya akan ajarkan terkait dengan root finding. Nah, untuk satu root finding, satu metode root finding dengan metode root finding yang lainnya, karena akan ada beberapa metode untuk satu aplikasi, satu kegunaan. Kegunaannya adalah untuk mencari akar-akar persamaan. Ini ada beberapa metode di sana yang bisa kita gunakan. Satu dengan yang lain itu akan berbeda ini. Dan karena ada perbedaan satu dengan yang lain, itu kita bisa membandingkan mana yang sebaiknya kita gunakan. Seperti itu. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang pertama. Topik pertama kita, ini benar-benar topik pertama kita terkait dengan metode numerik ya. Yang sebelum-sebelumnya lebih ke arah fisik ya. Ini yang topik pertama kita. Itu adalah terkait dengan root of equation. Bagaimana cara kita mencari akar-akar persamaan. Contohnya misalkan kita punya persamaan seperti ini misalkan, saya nggak tahu ini persamaan bentuk apa ini ya. Ini agak aneh ini. Mungkin bisa jadi pangkat, kalau mulai dari pangkatnya bisa jadi pangkat 3 ke atas ya. Oke. Persamaan pangkat 3 ke atas gitu. Oke. Nah, misalkan kita punya persamaan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mencari X1 dan X2? Ini. Itu yang akan kita bahas di situ. Bagaimana cara kita mencari akar-akar persamaannya yang menghasilkan fungsi X itu sama dengan 0. Seperti itu. Itu yang akan kita bahas. Oke. Sebagai gambaran, saya yakin kalian juga sudah pernah mencoba mencari akar-akar persamaan kuadrat seperti itu. Itu harusnya sebagian besar dari kalian juga hafal ya, rumusan untuk mencari persamaan kuadrat itu seperti apa. Nah, tetapi saya tanya ke kalian, kalau persamaan yang saya minta untuk mencari akar-akarnya itu adalah persamaan pangkat 3, persamaan pangkat 10, misalkan. Apakah ada cara analitik seperti rumus ABC yang kalian pernah pelajari sebelumnya atau tidak? Itu pertanyaan pertama saya. Apakah ada? Ini di sini yang biasanya kena terus yang para Madinah ya. Gimana para panitia? Ada tidak? Seingat saya ada deh Pak, pas SMA itu belajar tentang polinom, terus nyari akar-akarnya gitu. Cuman saya udah lupa sih Pak. Tapi apakah rumusannya pasti seperti ABC? Enggak Pak, dia panjang gitu pakai ya. Dia menggunakan metode tertentu ya untuk mencarinya ya. Nah, itu memang tidak ada solusi analitiknya. Itu permasalahannya adalah untuk rumusan, untuk persamaan lebih dari pangkat 2 ya, lebih dari persamaan kuadrat. Itu belum ada solusi analitiknya.
solusi analitik yang langsung ya, seperti rumusan ABC tersebut. Tetapi kalau misalkan kita membicarakan terkait dengan metode penyelesaian, ya memang sudah ada. Memang sudah ada bagaimana cara mencarinya. Ada yang bisa dengan cara menebak-nebak, ada yang bisa dengan cara beberapa cara itu yang sudah muncul. Tetapi solusi analitik langsung seperti rumusan ABC itu tidak muncul, belum ada. Seperti itu. Oleh karena itu, kasus-kasus yang solusi analitiknya belum ada itu cenderungnya merupakan kasus-kasus yang biasanya itu metode numerik masuk ke sana. Karena memang tujuannya adalah untuk menghandle sesuatu dengan lebih gampang ya. Oke. Jadi kalau dengan metode numerik gitu kan, misalkan kita ingin mencari persamaan pangkat 10, daripada kita pusing menggunakan metode yang ada itu, terus ngitung manual satu-satu bisa berapa jam seperti itu ya, untuk mencari semua akar ya. Kan lebih enak kalau kita pakai metode numerik langsung run, oh muncul, selesai, oh hasilnya segini. Oke, gitu. Ya, seperti itu. Benar nggak Johannes Marburg? Benar, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi ini aplikasi-aplikasi dari metode numerik itu cenderungnya lebih ke yang seperti itu. Oke, nah ini saya coba lanjutkan lagi. Ini adalah contoh-contoh kasusnya. Walaupun ini contoh-contoh kasusnya ini karena saya menggunakan slide yang sama di teknik mesin pada saat mengajar yang Anum yang waktu itu digabung ya. Itu ini contoh-contoh kasusnya masih lebih ke arah ke sana. Walaupun beberapa di antaranya sesuai dengan yang ada di material. Seperti ini ada kalian saya yakin belajar terkait dengan termodinamika di material juga. Kemudian kalian juga belajar terkait dengan mekanika material. Oke, ini ada di sini juga force balance. Oke, energy balance. Saya yakin itu banyak kuliah di material juga yang menggunakan energy balance. Seperti itu. Lalu ada beberapa lagi, misalkan nanti sebagian di antara kalian masuk ke area procurement. Misalkan, ya kalian kerja di daerah procurement. Dan jangan salah, itu mungkin salah satu area yang anak material memang dibutuhkan di sana. Karena kalian yang tahu perbedaan dari satu material dengan material yang lain. Walaupun tidak terbatas di situ, itu tuh contoh paling gampangnya saja ya. Contoh paling gampangnya misalkan di procurement. Procurement yang di perusahaan yang memang membutuhkan orang yang ahli untuk dalam pemilihan material seperti itu. Procurement di perusahaan-perusahaan yang cenderung advance misalkan seperti itu. Oke. Nah, root of equation itu sangat-sangat dibutuhkan di situ juga. Tidak melulu hanya yang ada di sini saja. Oke, seperti itu. Jadi, aplikasinya banyak sekali. Jadi kalau misalkan kalian paham terkait ini, nanti misalkan kalian sudah bekerja atau untuk tugas akhir kalian, misalkan pas butuh seperti ini gitu ya, kalian bisa, saya pernah diajarin Pak Satrio, oh coba lihatlah dulu PR-nya Pak Satrio gimana, oh modifikasi dikit, run, dapat, selesai, gitu ya. Oke, izin ke toilet, oke silahkan. Sip, ya saya lanjutkan. Nah ini apa mathematical background ya. Jadi kita misalkan punya persamaan aljabar, contohnya seperti ini, atau persamaan polinom. Ya, persamaan polinom itu sebenarnya ada bagian dari persamaan aljabar, tetapi versi lebih simple, seperti itu. Ya, versi yang lebih simple nih, simple form. Oke, misalkan polinomial seperti ini. Oke, ini adalah fungsi-fungsi yang nantinya kita akan coba cari. Kita akan coba cari nilai dari kita coba cari akar-akar dari persamaan. Kemudian ada juga yang lain ya, misalkan fungsi-fungsi seperti ini. Logaritma, eksponensial, trigonometrik, seperti itu. Itu juga bisa saja kita coba cari akar-akar persamaan.
Sebentar ya. Saya coba lanjutkan ya. Oke. Jadi intinya adalah untuk persamaan-persamaan yang tadi saya sudah sebutkan ya, fungsi-fungsi yang tadi saya sudah sebutkan. Nantinya kita bisa menggunakan metode-metode yang saya sudah ajarkan, atau metode yang lebih advance yang sudah saya ajarkan, untuk mengerjakan itu. Sorry, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba batuk-batuk ya. Oke. Nah, yang paling utama di situ adalah jenis akar-akar persamaan itu bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam. Kadang akar persamaan itu ada yang bentuknya real. Dan ada yang bentuknya kompleks, seperti itu. Sorry, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba batuk-batuk parah. Kita break dulu sebentar 5 menit ya. Saya pause dulu ini recording. Ya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, itu jenis-jenis persamaan yang tadi kita sudah sebutkan, itu ada yang bisa menyebabkan root equation, akar-akar persamaannya itu dalam bentuk real saja. Dan contohnya, real roots of aljabar dan juga transcendental, tetapi ada juga yang bentuknya itu bisa kombinasi dari real dan juga kompleks. Seperti contohnya untuk kasus-kasus polinomial. Seperti kalian perlu ingat ya, kalau kalian pelajari kembali yang akar persamaan dari persamaan kuadrat, itu ada beberapa kasus di mana akarnya itu di dalam akar itu negatif. Nah, kasus-kasus itu bisa muncul di sini. Ya, kasus-kasus itu bisa muncul di sini. Jadi, kita harus tahu bagaimana menghandle yang akar-akarnya real saja, dan yang akar-akarnya kompleks. Dan masing-masing metodologi, masing-masing metode, itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kadang-kadang ada yang bisa real dan juga kompleks, tetapi kadang-kadang ada yang hanya bisa untuk kasus real saja seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah jenis-jenis akar-akar persamaan, metode-metode yang ada. Fokus saya itu akan ada ke yang ini, kedua metode, bisection dan juga Newton-Raphson. Walaupun sebenarnya itu banyak sekali metode-metode di luar sana untuk yang bentuknya jenisnya adalah bracketing atau yang open, itu ada metode-metode di luar sana yang available sebenarnya. Tetapi yang saya ingin highlight di sini hanya akan ada dua saja utamanya, bisection dan juga Newton-Raphson. Tetapi karena Newton-Raphson dan secant ini mirip, mungkin saya akan singgung juga terkait dengan secant. Newton-Raphson itu ada satu permasalahan besar di sana yang kadang-kadang untuk beberapa kasus agak susah untuk kita implementasikan. Jadi suka tidak suka kalian juga harus tahu yang namanya secant. Karena ini mirip-mirip dengan Newton-Raphson. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang saya akan bahas ya. Algoritmanya gimana, flowchart atau algoritmanya seperti apa, kemudian konvergensinya seperti apa, perbandingan satu dengan yang lain seperti apa, kemudian pitfalls-nya seperti apa. Pitfalls itu seperti kelemahan. Dan kelemahan besar yang muncul di beberapa kasus. Oke, itu akan saya bahas di sini. Oke.
Nah, yang pertama akan saya bahas itu adalah bracketing method. Nah, sebelum ke penjelasan terkait dengan bisection method tadi, yang merupakan bracketing method yang kita ingin fokus ke sana, saya ingin jelaskan terlebih dahulu ya. Bracketing method itu seperti apa? Jadi, bracketing method itu adalah metode numerik untuk mencari akar persamaan, tetapi dengan satu persyaratan utama. Persyaratan utamanya adalah tebakan awal kita. Ya, tebakan awal kita itu ada dua, paling tidak. Dalam hal ini dua. Dalam hal ini ada dua. Tebakan awal kita itu ada dua. Dan tebakan awal kita itu harus membracket root-nya, root yang kita ingin cari. Itu kelemahan utamanya. Ini jadi salah satu kelemahan utamanya, tetapi nantinya ini juga jadi kelebihannya dia. Seperti itu. Ya, jadi intinya adalah kita harus memiliki tebakan awal. Tebakan awalnya itu harus membracket, ya namanya juga bracketing method. Tebakan awalnya itu harus membracket si root-nya. Oke? Nah, jika kalian bisa membracket si root-nya dengan dua tebakan awal kalian, XL dan XU. XL ini kenapa namanya XL? Karena L di sini adalah lower X. U itu kenapa ada namanya U di situ? XU itu namanya kenapa X ada U-nya di situ? U di sana itu adalah upper. Jadi upper X dan lower X. Seperti itu. Upper X dan lower X tersebut itu harus membracket si root kita. Oke? Nah, inti dari bracketing method ini itu adalah adanya perubahan tanda. Perubahan tanda yang dimaksud itu adalah gini. Coba kita lihat ya. Jika kalian lihat si garis hijau ini garis fungsinya. Oke, di mana kuning itu adalah nilai root yang kita ingin coba cari dengan menggunakan si bracketing method ini. Oke. Jika kita masukkan ke dalam fungsinya nilai XL dan juga XU, fungsinya kita tahu ya, ini kasusnya adalah fungsi kita tahu. Jika kita masukkan nilai XL ke dalam fungsinya atau XU ke dalam fungsinya dan juga XU ke dalam fungsinya, nilai XL yang kita masukkan ke dalam fungsinya FXL, saya yakin harusnya nilainya negatif. Dan nilai FXU, kalau kita masukkan ke fungsinya, jadi FXU ya, XU kita masukkan ke dalam fungsinya jadi FXU, saya yakin nilainya akan positif. Oke? Jadi ada perubahan tanda di sana. Yang satu itu FXU itu positif, yang satu FXL negatif. Tapi bisa kebalikan. Karena ada beberapa kasus yang garis fungsinya seperti ini misalkan. Itu bisa kebalikan. FXL-nya nilainya positif, FXU-nya nilainya negatif. Intinya adalah harus ada perubahan tanda itu untuk bisa mengeksekusi si bracketing method ini. Oke? Jadi algoritmanya itu menggunakan mengimplementasikan si perubahan tanda ini untuk mencari nilai dari root ini, si kuning ini ya, nilai dari root yang kita cari. Seperti itu nih, basicnya seperti itu. Nah, contoh paling gampangnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya suatu fungsi, oke? Jadi ini sebenarnya bracketing method itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kertas, pensil, asalkan kertas dan pensil, kalian punya kertas dan pensil dan kalian punya penggaris juga, kalian bisa menggunakan bracketing method ini. Ini paling sederhananya itu. Jadi kayak walaupun ini tidak masuk ke numerical analysis ya, tetapi ini sebagai contoh dan bisa sebagai gambaran, bisa memberikan gambaran, oh nilai root kita yang harus kita pakai berapa. Bagaimana caranya? Coba beberapa titik. Coba beberapa nilai X ya, coba beberapa nilai X dari fungsi yang sudah diketahui, coba beberapa nilai X, dan coba digambarkan fungsinya tersebut ya di dalam kertas yang kita sudah buat, yang kita gunakan. Kertas yang kita gunakan itu jangan lupa ada apa namanya, skalanya ya, skalanya harus betul.
Nah, kalau kalian sudah melakukan seperti itu kalian bisa lihat kira-kira itu root-nya itu ada di mana. Oke, graphical method ini biasanya kita gunakan untuk paling tidak mencari perkiraan dari root-nya itu posisinya di mana, dan juga perkiraan seharusnya nilai dari yang kita masukkan itu seperti apa. Jadi maksudnya nilai dari tebakan awal kita untuk XL dan XU itu harus berapa. Seperti itu. Ini bisa kita lakukan. Ya. Tapi kadang-kadang tidak diperlukan juga. Nah, sekarang kita coba masuk ke bisection method, metode utamanya. Oke. Nah, dalam kasus bisection method ini, itu seperti yang tadi saya sudah bilang, intinya itu adalah ada perubahan tanda. Jadi nilai dari fxl dan nilai dari fxu itu berbeda tanda. Intinya di situ. Jadi kita harus memastikan untuk metode ini biar berjalan, oke, perkalian dari keduanya itu harus lebih kecil daripada 0. Kenapa seperti itu? Karena jika salah satu negatif dan salah satu positif dalam hal tadi yang sebelumnya, fxl itu negatif, fxu itu positif, oke, apabila salah satu itu negatif dan salah satu itu positif, atau kebalikannya, yang ini positif, yang ini negatif, perkalian di antara keduanya pasti hasilnya adalah negatif. Negatif itu pasti lebih kecil daripada 0. Jadi, hal inilah yang akan kita gunakan terus-menerus. Perubahan tanda itulah yang kita gunakan terus-menerus. Dan untuk mengecek perubahan tanda, kita menggunakan ini. Menggunakan cara seperti ini. Nah, namanya juga bisection method ya. Namanya juga bisection method. Karena metode yang kita pelajari sekarang adalah bisection method. Bisection itu artinya membagi area yang kita teliti. Oke, dalam hal ini adalah antara XL dan XU itu menjadi 2. Oleh karena itu, kita setiap kali iterasi harus mencari yang namanya midpoint. Midpoint itu adalah nilai X tepat di tengah-tengah upper dan juga lower. Oke, upper X dan juga lower X. Makanya caranya seperti ini, sangat mudah. XR, ini midpointnya. XR itu adalah X midpoint, sama dengan XL plus XU per 2. Seperti itu. Oke. Logika berpikirnya seperti itu. Setelah dapat XR, kita harus cari tahu area mana yang menghasilkan perubahan tanda. Area antara XL dan XR, atau area antara XR dengan XU. Itu yang menghasilkan perubahan tanda. Kita coba lihat ya, biar kalian tidak bingung. Ini gambaran logika berpikir. Contohnya misalkan kita punya suatu fungsi seperti ini. Kita lihat dulu gambar yang di kanan atas, jangan lihat gambar-gambar lainnya. Oke, fokusnya di gambar yang kanan atas. Oke, jangan lihat gambar-gambar lainnya ya. Ini fungsinya. Ya, fungsinya yang ini. Ini adalah fungsinya, garis fungsinya. Kemudian kita coba cari nilai XL dan XU yang menghasilkan perubahan tanda. Misalkan kita berhasil mendapatkan itu. Ini adalah XL, ini adalah XU-nya. XU nilainya negatif, FXU nilainya negatif. FXL nilainya positif. Seperti itu. Lalu, kemudian, karena namanya bisection method, kita coba cari nilai tengah dari XL dan XU. Dalam hal ini adalah X1. X1 itu adalah XR pertama. XU ditambahkan XL dibagi 2. Ini adalah XR kita, X1 dalam hal ini. Oke, di sini posisinya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari XR pertama kita, X1 ini, kita coba teliti area pertama, area di sini, dengan area di sini. Antara XL dengan X1, dan antara X1 dengan XU. Mana di antara kedua area tersebut, mana di antara kedua range tersebut yang menghasilkan perubahan tanda. Kalau kita cek dari XL ke X1, dua-duanya positif, FXL dan FX1 ini. Tidak ada perubahan tanda.
Tetapi apabila kita cek bagian yang kedua, fx1 positif, fxu negatif. Ada perubahan tanda di sana. Perubahan tanda itu selalu mengindikasikan root-nya itu ada di area itu. Oleh karena itu, area inilah yang akan diproses lebih lanjut. Karena diproses lebih lanjut, kita coba zoom in misalnya. Oke, setelah di zoom in, X1-nya itu adalah, ini setelah di zoom in ya, yang gambar ini adalah setelah gambar pertama, setelah di zoom in itu menjadi gambar kedua ini. Ini di sini X1-nya, di sini posisi XU-nya. Oke, seperti tadi kita cek, fx1, fxu, itu ada perubahan tanda di sana. Lalu bagi dua lagi, bisection lagi. Bagi dua lagi. X1 ditambah XU dibagi dua. Hasilnya adalah X2. Ini adalah XR kedua kita. Oke, X1 pada iterasi yang ini berperan sebagai XL yang baru. Lower X yang baru. Jadi, X1 ditambah XU dibagi dua. Itu menjadi XR kita. Yang baru. XR kedua kita. Oke, lalu dicek lagi. Bagian pertama dan juga bagian kedua. Mana yang menghasilkan perubahan tanda? Oh, ternyata bagian pertama. Fx1-nya positif, Fx2-nya negatif. Iterasi lagi. Kita potong lagi sekarang yang bagian ini. Ini jadi bagian area yang kita teliti lebih lanjut. Kita zoom in lagi bagian ini. Setelah di zoom in hasilnya seperti ini. Oh, X1 di sini. X2 di situ. Ada perubahan tanda ya tadi, Fx1 dan Fx2. Kita potong lagi di tengah, ada X3. Perubahan tandanya di mana? Oh, di bagian pertama. Antara X1 dan X3. Oke, ada perubahan tanda di situ. Setelah itu, karena ada perubahan tanda di situ, ya udah, ini jadi bagian yang kita harus teliti lebih lanjut. Kita zoom in lagi, jadi seperti ini. Bagi dia menjadi dua bagian. Oke, ada X4 dan juga ada X4 di sini adalah yang bagian yang baru. Titik X yang baru. Lalu dicek. Sisi kiri atau sisi kanan yang menghasilkan perubahan tanda? Oh, ternyata sisi kanan. Antara X4 dan X3. Seperti itu. Dan seterusnya. Dengan demikian kita akan semakin lama sedikit demi sedikit mencapai nilai yang mendekati nilai root kita. Logika berpikirnya seperti itu. Ya, logika berpikirnya seperti itu, dan apabila kita tuliskan dalam bentuk algoritma, itu jadi seperti ini. Okay, step 1. Choose lower XL and upper XU cases. Okay, choose lower XL and upper XU cases for the roots such that the function changes sign over the interval. This can be checked by answering the fxl and fxu. Fxl multiplied by fxu is lower than 0. Nah, setelah itu, step kedua. An estimate of the root xr is determined by xr equal to xl plus xu, okay, divided by 2. Step 3, make the following evaluation to determine which subinterval the root lies. Jika ini, maka yang kita akan melakukan perubahan seperti ini. Jika kondisi ini terjadi, maka kita akan melakukan perubahan seperti ini. Artinya kenapa? Kalau fxl dikalikan dengan fxr itu lebih kecil daripada 0, berarti sisi kiri kita itu adalah tempat root tersebut berada. Kalau kiri itu jadi tempat root itu berada, oke, XR baru kita itu akan menggantikan nilai XU. Jadi XU yang baru itu sama dengan nilai XR. Jadi XR itu menjadi XU, XL-nya tetap XL. Seperti itu. Kita memperbarui nilai XU di sini ya, ceritanya. Kemudian, apabila bagian pertama, bagian kiri, ternyata nilainya lebih besar daripada 0, artinya gampang. Kalau ini lebih besar daripada 0, artinya sisi kanan kita, sisi kanan kita
itulah tempat root itu berada. Kalau sisi kanan itu tempat root berada, otomatis ya, kita harus memperbarui nilai XL bukan nilai XU, karena XU-nya tetap, upper X-nya akan tetap. Lower X-nya itu yang akan kita perbarui menjadi nilai XR kita. Jadi kita perbarui nilai XL itu dengan nilai XR. Seperti ini. Oke. Dan kembali ke step 2 setelah itu. Nah, kondisi terakhir, jika fxl dikalikan fxu, jika fxl dikalikan dengan fxr itu sama dengan 0, artinya adalah, karena tadi dari awal fxl itu tidak 0, kalau perkaliannya itu sama dengan 0, artinya adalah root-nya itu pasti ada di xr. Jadi kita sudah mendapatkan si root-nya. Langsung, seperti itu. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Setelah ini saya mau nanya. Ya, siapa ini? Yusuf. Gimana Yusuf? Ini kan cara buat nyari akar real ya. Ada nggak Pak cara buat nyari akar kompleks? Terus ada. Pertanyaan kedua, kalau ada cara buat nyari akar kompleks tuh kepake di engineering tuh buat apa? Akar kompleks kepakai di engineering buat apa? Pokoknya kamu sudah belajar ya kemarin ya, Yusuf? Yang ini, yang apa, buat di refresh matematika. lagi, Pak. Yang di matematika teknik material kemarin, itu sudah saya ajarkan. Akar kompleks itu kepakai, misalkan ada 3 kasus-kasus, misalkan seperti di getaran, terus kasus-kasus, saya nggak tahu kalau yang misalkan di material waktu itu kita sudah sempat bahas ya, kalau misalkan yang kompleks memang sebagian besar ke arah listrik dan juga getaran. Arahnya yang saya tahu ya, seperti itu Yusuf. Oke, tapi ada aplikasinya, pasti ada. Oke, nah pertanyaan pertama kamu, apakah ada metode untuk mencari akar kompleks atau tidak? Ada. Jadi saya sudah jelaskan di awal, ada. Dan apakah kita akan mempelajari sampai ke sana atau tidak, kita coba lihat. Oke, kita coba lihat apakah waktunya memungkinkan atau tidak, atau kita hanya fokus di akar-akar real saja untuk sekarang. Karena memang kasus-kasusnya jauh lebih banyak yang untuk di material ya, kasus-kasusnya itu jauh lebih banyak untuk akar-akar real sebenarnya. Seperti itu. Itu ya, Yusuf. Baik, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya, Sang? Tidak ada? Oke, saya coba lanjutkan ya, kayak gitu. Nah, ini adalah, kalau yang tadi itu adalah algoritmanya, ini adalah pseudocode-nya. Pseudocode itu sebenarnya mirip-mirip pemrograman, tetapi lebih ke arah ini ya, lebih ke arah bahasa general seperti itu. Ini ada do, and, if, else, and seperti itu. Ini iterasinya seperti ini. Walaupun saya tidak akan memaksa kalian untuk mempelajari si pseudocode ini. Oke? Karena fokus saya sebenarnya tanpa pseudocode pun, kalian sebenarnya bisa melakukan pemrograman langsung asalkan kalian tahu sintaks MATLAB. Karena sebenarnya algoritma seperti ini atau menggunakan flowchart cukup. Oke, itu cukup. Jadi saya tidak akan bahas terlalu dalam. Nah, yang saya akan bahas malah ini. Ini adalah salah satu contoh kasus ya. Ya, ini salah satu contoh pemrograman ini karena bagian-bagian awal saya berikan beberapa contoh di situ. Oke, saya berikan beberapa contoh di sini ya. Ada 2 contoh. Contoh yang pertama itu menyelesaikan ini dengan menggunakan for loop. Sedangkan contoh yang kedua ini menyelesaikan ini dengan while loop. Oke, itu ada hasilnya juga. Nah, jadi dalam 10 menit atau 5 menit ke depan saya akan fokus di sini. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Oke, ini adalah persamaan yang kita ingin coba selesaikan. Oke, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X. Ingat ya, ini ini hanya informasi saja.
Karena ada persennya di depan. Persen di situ tuh artinya hanya memberikan informasi. Jadi ini persamaan yang akan kita selesaikan. X kuadrat minus 3X minus 10. Oke. Ini juga ada informasi. This particular problem have solution of X1 sama dengan minus 2, X2 sama dengan 5. Oke, kita tahu. Kita sebenarnya sudah tahu solusinya karena ini persamaan kuadrat. Namanya juga pengen cek. Ya. Yang kita pengen coba lihat itu adalah X2-nya sama dengan 5. Yang X2 sama dengan 5 ini. Untuk mendapatkan root ini. Ini kasus-kasus yang lain biasanya kita tidak punya ini ya. Tapi ini karena latihan, nggak ada masalah kita punya kayak gitu. Ini, jadi kita sudah tahu hasil akhirnya harusnya seperti ini. X2 sama dengan 5 ini yang mau kita cek. Nah, karena kita sudah tahu rootnya, kita bisa perkirakan, oh mau taruh XL-nya di mana, mau taruh XU-nya di mana. Oke, saya taruh XL-nya di 0, XU-nya di 10. Oke, XR-nya saya definisikan tidak bernilai di situ. Oke, ini bisa ditulis ya, bisa dilihat ya. Defining XR here, just to prevent error in MATLAB. Karena kadang-kadang kita perlu melakukan itu. Ya, karena kadang-kadang kita perlu melakukan itu. Nih, ada keterangan lagi. In MATLAB, a variable cannot be undefined from the beginning. Oke, jadi penyebabnya itu tuh. Lalu, kita menggunakan for loop. For I sama dengan 1 sampai 10. Jadi, iterasinya sudah dibatasi di for loop. 10 kali. Oke, iterasinya sudah dibatasi di 10 kali. Dari I sama dengan 1 sampai 10. Oke. Ini bahasa selanjutnya. Ya. XRO sama dengan XR ya. XRO sama dengan XR. Kenapa kok saya lakukan seperti ini? Karena ini adalah sudah masuk ke bagian iterasi. Saya ingin pastikan bahwa nilai XR saya itu terrecord. SR yang lama saya itu terrecord untuk menghitung errornya. Oke, XR yang lama saya terrecord untuk menghitung errornya sebelum nilai XR tersebut saya perbarui. Jadi di sini, ini XR-nya saya perbarui. XR-nya saya perbarui dengan nilai XR yang baru ya. XL plus XU dibagi 2. Seperti itu. Oke, XR plus XU dibagi 2. XR old-nya sebelumnya sudah saya record terlebih dahulu. Karena kalau tidak seperti ini di dalam loop, oke, kalian cuma lakukan seperti ini ya, nanti yang ada error pada saat kita mengerjakan karena XR old tidak ada nilai. Oke, nilai XR old tidak ada nilai. Seperti itu. Jadi ini kita tujuannya hanya untuk merekod nilai XR yang lama di XR old ini. Dan itu harus dilakukan sebelum kalian mengeksekusi yang ini. Tidak boleh kebalikan. Karena kalau kalian lakukan kebalikannya, nilai XR yang baru dan XR old itu jadi sama ntar. Karena sudah diperbarui dulu baru direkod. Gitu ya. Ini logika pemrograman aja. Kemudian, jika XR tidak sama dengan 0, saya akan kalkulasi. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan dia itu sama dengan 0, itu ada masalah. ER di sini, error relatif itu akan hasilnya tidak hasilnya jadi tak bernilai ya kalau pembagian analogi. Jadi itu di komputer itu akan menyebabkan error di sana. Oleh karena itu saya batasi supaya tidak terjadi error dengan cara seperti ini. Oke. Lalu agar error saya itu tidak ada nilai negatifnya, harusnya ini bisa langsung digabungkan ya di situ. Jadi harusnya ER sama dengan kalau mau EA sama dengan absolut sekian gitu. Itu juga bisa dilakukan. Tujuannya adalah supaya nilai dari error kita itu, error relatif kita itu tidak negatif. Tidak ada negatifnya, jadi semuanya selalu positif. Oke, N. Jadi if condition yang pertama, ini ya, if sampai N di sini, tujuannya hanya untuk mencari nilai error saja. Oke, kemudian
Ini masih dalam for loop yang sama ya. Tes di sini itu adalah fxl dikalikan dengan fxr. Ya, fxl dikalikan dengan fxr. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin memastikan area mana yang terjadi perubahan tanda. Jadi yang kita cek cuma yang depan saja. fxl dikalikan dengan fxr. Jika yang depan terjadi perubahan tanda, oke, artinya kita tidak perlu ngecek di belakang. Yang depan yang kita akan terus lakukan iterasi di sana. Tetapi kalau yang depan itu nilainya positif, artinya kita harus mengecek yang belakang. Kalau nilainya 0, artinya kita sudah mendapatkan rootnya. Seperti itu. Oke. Lalu, ini masih dalam for loop yang sama ya. If tes lebih kecil daripada 0, XU sama dengan XR ini kita memperbarui nilai XU, oke, dengan XR, dengan menggunakan nilai XR. Jadi si XR kita itu menjadi XU kita yang baru. Artinya itu, jika tidak else if tes lebih besar daripada 0, XL sama dengan XR. Artinya kita memperbarui nilai XL kita yang baru. XL kita yang baru itu sama dengan XR. Jadi artinya kita menggunakan area yang kanan. Sedangkan yang ini artinya kita menggunakan area yang kiri. Seperti itu. Else, EA sama dengan 0. Artinya apa? Kalau ini tidak terpenuhi, pasti tes itu sama dengan 0. Makanya langsung aja ini. Else, EA sama dengan 0. EA sama dengan 0 artinya errornya sama dengan 0. Artinya XR itu langsung jadi root kita seperti itu. Karena memang tebakan akhir kita itu berdasarkan XR itu. Seperti itu ya. Kemudian ini ada N di sini. N di sini itu untuk mengakhiri if condition yang di sini. Ini jadi satu loop. Sedangkan yang N di sini ini untuk mengakhiri for loop kita. Dan ingat ya, di sini mau errornya berapapun, misalkan dia belum lebih kecil daripada 1% misalkan, atau 5%, tetapi kalau iterasinya sudah terpenuhi, ya dia akan stop. Seperti itu. Lalu setelah beres, fprint, ini memprint ya. The root is ini, koma, XR. Ini untuk memprint hasilnya. Oke. Fprint with absolute error in percent of sekian. Fprint after iteration number sekian. Seperti itu. Jadi nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah 10 kali itu, XR sama dengan 5. Karena tebakan pertama kita itu 0, XL kita 0, XU kita 10. Oke. EA-nya itu tidak ada nilainya, karena langsung dapat ini di sini. Oke. 0 nilai. The root is 5. With absolute error in percent of 0%. After iteration number 1. Seperti ini. Ini salah satu contoh. Menggunakan for loop. Oke. Contoh selanjutnya ini kalau menggunakan while loop logikanya mirip. Tetapi yang di sini dibatasi adalah errornya. Dia hanya akan melakukan iterasi ini, while ini. Saat errornya, EA ini, ya, saat EA lebih besar daripada ES, di mana ES itu adalah nilai persen error, di mana kita menentukan bahwa baru setelah dia lebih kecil dari sekian atau sama dengan sekian, dia akan stop. Seperti itu. Dalam hal ini, EA lebih besar daripada ES. ES-nya itu 1% yang besar. EA-nya saya set dari 100%. Seperti biasa ya, saya definisikan angkanya dulu. Karena kadang-kadang kalau nggak diginikan terjadi error. Oke. Ini masih mirip-mirip. Seperti itu. Ini masih mirip-mirip. Sebentar ya. Saya pause recording. Oke, ini saya record lagi. Seperti itu ya. Jadi masih mirip-mirip. Ini kita memperbarui nilai XR. Ini kita mencari nilai XR. Jika nilai XR tidak sama dengan 0, kita hitung errornya. Masih mirip-mirip. Tetapi pembatasannya bukan lagi for. Ya.
pembatasnya bukan lagi for loop tetapi while loop. Jadi pembatasnya bukan berdasarkan jumlah iterasinya, tapi berdasarkan dari jumlah dari error-nya. Oke, tes. Kemudian apa namanya, setelah kita menghitung error-nya, tesnya untuk mengecek bagian mana yang akan kita gunakan. Jika tes lebih kecil daripada 0, kita gunakan yang ini. Else EA sama dengan 0, and ini kelihatannya kurang lengkap ya ini ya, program yang ini. Karena yang ini benar, yang ini kelihatannya kurang lengkap ya. Jadi tolong nanti kalian perbaiki di PR. Ini agak kurang lengkap karena jika tes lebih kecil daripada 0, kita yang dinilai yang diperbarui itu sudah diketahui. Tetapi jika tesnya itu lebih besar daripada 0, tidak diinformasikan di situ. Jadi ini salah ya, agak salah di situ. Jadi harusnya ada perbaikan di sini. Lalu jika dua kondisi itu tidak terpenuhi, baru errornya sama dengan 0. Seperti itu. Ini contohnya. Oke. Walaupun karena XL sama dengan 1, XU sama dengan 10. Ini XL sama dengan 1, XU sama dengan 10. Ini ada contoh. Makanya kenapa kok error terus-terusan, karena ada bug-nya di situ ya. Karena cuma satu sisi terus ini. Jadi ini ada salah permasalahan di situ. Ada bagian yang tidak tertuliskan di situ ya. Seperti itu. Tadi ada yang menanyakan ya, tadi siapa nih? Rizky atau siapa tadi? Sukri Pak tadi. Ya, Sukri gimana Sukri? Respon. Tadi Pak, saya bingung kalau misalnya untuk yang for loop Ya. tadi, itu kita bisa langsung nyari nilai X1, X2 apa kayak gimana Pak? Dan Maksud kamu gimana? kan tadi kan kita nyari yang X2-nya kan Pak. Dalam hal itu kan kita udah tahu 5 kan Pak. Nah di situ kalau misalnya misalnya nilai X1 dan X2-nya itu misalnya 2 sama 3 kan Pak. Terus kita ambil mulai dari 1 sampai 10. Berarti kan dua-duanya kena gitu kan Pak. Waktu di for yang di ininya Pak. Start Sukri, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi maksud kamu itu kan X1-nya -2, X2-nya 5. Jadi kamu bikin range-nya dari -3 sampai, jadi XL-nya di -3 misalkan, X2-nya di 6 misalkan gitu ya. Iya Pak. Misalnya. Kenapa kok saya bilang nggak bisa? Tidak ada perubahan tanda di sini. Kebayang nggak? Ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat, kalau misalkan ini persamaan kuadrat, X kuadratnya positif. Kalau X kuadratnya positif itu artinya apa? Buka ke atas atau buka ke bawah? Buka ke atas, Pak. X kuadrat positif buka ke atas, ya betul. X kuadrat positif itu membuka ke atas. Kalau membuka ke atas seperti ini, di sini ada -2, di sini ada 5, oke? Kalau kamu gunakan nilai awalnya itu X1 sama dengan XL-nya sama dengan -3, XU-nya sama dengan 6, itu kan sama-sama positif, tidak bisa itu. Oh, I see. Jadi memang hanya bisa dilakukan satu persatu. Namanya siapa namanya? Bisection method ini hanya bisa dilakukan satu persatu. Nggak bisa langsung dua-duanya, nggak bisa langsung semuanya. Jadi cuma bisa satu persatu karena dia menggunakan perubahan tanda itu untuk bisa menghandle permasalahan ini. Gitu. Bayang ya? Ini salah satu permasalahan utamanya dia ya. Jadi kayak nggak bisa langsung semua, itu juga salah satu permasalahan. Bayang nggak? Kebayang Pak. Sama kayak tadi. Itu kalau misalnya, kan sebenarnya kita kan nebak tadi kan Pak, range-nya. Pak. Nah, kalau misalnya kita menebak range-nya itu macam tadi yang kasusnya itu include yang kayak tadi Pak. Jadi dua penyelesaiannya ada dalam range kita, berarti itu gagal ya Pak. Berarti kita harus nyari yang nebak ulang gitu Pak. Oh iya jelas. Betul. Kalau sekarang gini, karena misalkan ya, nanti misalkan kita dapatkan tesnya sebentar, FSL ini harusnya ada pengecekan awal ya. Tidak ada pengecekan awal. XL1 tes harusnya sih kalau mau paling benar ya untuk melakukan itu
itu harusnya kita tambahkan satu modul if condition lagi itu di awal. Misalkan untuk pengecekan. Jadi untuk pengecekan, jadi kalau misalkan ternyata XL-nya itu berapa, XU-nya itu berapa, FXL-nya berapa, FXU-nya berapa, dan ternyata setelah dikalikan FXL dan FXU itu hasilnya positif, artinya tidak ada perubahan tanda, itu artinya kita sebaiknya langsung terminate dan bisa dituliskan langsung bahwa si tebakan awal kita salah. Gitu. Itu harusnya ditambahkan lagi juga di awal. Jadi ini masih ada banyak permasalahan. Ya, yang di sini bagian ini algoritmanya sudah benar, yang di sini algoritmanya masih ngaco nih. Karena dia hanya menilai untuk tes lebih kecil daripada 0, tes lebih besar daripada 0 nggak ada ini. Masih kurang. Oke. Terus juga di dua-duanya itu tidak ada modul untuk mengecek apakah tebakan awalnya sudah betul atau tidak. Gitu. Oleh karena itu, Sukri, ini sebenarnya bukan gara-gara Sukri ya, jadi jangan setelah ini kalian mukulin Sukri ya. Nah, open method. Ini harusnya yang akan kalian pelajari selanjutnya ya. Nah ini. Ini bukan gara-gara kamu nih, beneran bukan gara-gara kamu. Ini memang saya akan memberikan PR ini. Astaga sih. Masa dikasih PR jawabannya astaga sih. Enggak kok. Oke, jadi intinya ini program sederhana ya, karena saya sudah memberikan contoh tadi dan saya akan memposting video ini. Jadi kalian masih bisa nyontek-nyontek dari video yang saya nanti kirim ke ada di YouTube. Kalian masih bisa nyontek-nyontek, tapi yang saya ingin lakukan, yang saya ingin kalian coba lakukan adalah buat program yang lebih sempurna dari yang sudah ada yang saya tunjukkan. Jadi memperbaiki program yang ada di sana. Karena gini, yang program yang ada di situ ada beberapa kelemahan. Pertama, yang while loop tadi, dia hanya bisa membatasi berdasarkan error relatif. Sedangkan yang for loop yang pertama, itu hanya bisa membatasi berdasarkan jumlah iterasi. Nah, saya ingin kalian membuat supaya si bisection method yang kalian buat gitu. Oke, ini PR-nya ya. Itu saya tidak perlu memposting lagi ya PR-nya karena ini sudah akan ada di video juga. Tolong kalian print screen sendiri langsung untuk memastikan bahwa ini kalian coba kerjakan gitu ya. Untuk Kamis minggu depan jam 8 pagi, sebelum jam 8 pagi. Itu submission, deadline submission. Ini harusnya Dominico ada di sini ya? Halo Dom? Atau Kadek? Ada nggak ya? Oh tidak ada. Oh ada ya? Oke, minta tolong ini ya, dibuatkan link submission-nya ya, seperti biasa, untuk PR ini. Kadek, ya. Sama satu lagi, Kadek. Minta tolong koordinasi juga dengan Dominico, karena minggu depan saya akan mengadakan quiz. Jadi, tolong disiapkan ada, link submission-nya, cuman jamnya masih belum pasti. Kemungkinan besar sih akan di akhir kuliah. Oke, Itu ya, Pak. Kadek ya? Siap-siap. Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, jadi untuk kalian ini ada PR-nya plus ditambahkan satu modul juga ya, satu modul untuk mengecek nilai tebakan awal XL dan XU kalian apakah sudah membracket root-nya dengan benar atau tidak. Seperti itu. Itu juga harus ditambahkan modul tersebut karena harus ada perubahan tanda di situ. Jadi intinya adalah saya sudah memberikan contoh, tapi kalian tolong buatkan program yang lebih sempurna daripada itu. Oke? Maaf Pak. Doni, gimana Doni? Ya. Jadi untuk terkait tebakan awalnya, berarti kita masuk buat codingannya untuk menentukan tebakan awal kita udah benar atau belum ya Pak? Iya, kalian jadi tebakan awalnya kalian coba-coba sendiri. Silahkan kalian pakai Excel, XU yang tertentu. Jadi kayak kalian coba sendiri. Oh, kalau XL dan XU-nya itu ternyata tidak membracket root-nya dengan benar, tidak ada perubahan tanda. Misalkan, benar nggak itu langsung terminate programnya? Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah membracket, benar nggak dia menghasilkan hasil yang kalian mau? Seperti itu. Oh, bukan. Nggak? Yang di program MATLAB-nya nanti, kita langsung define aja misalkan XL-nya berapa, XU-nya berapa. Bebas, kalau itu bebas. Yang saya akan cek nanti yang akan Kadek dan juga Domi cek nanti, itu adalah lebih ke arah ini.
lebih ke arah logika berpikir kalian. Jadi kalian nggak usah pakai yang mode-mode yang advance tuh nggak usah. Model gini aja nggak ada masalah. Langsung definisikan nggak ada masalah. Tetapi untuk memastikan bahwa kalian tidak ada tab-nya, itu saat kalian membuat program ini itu harus dicek dulu beberapa kasus. Walaupun kasus-kasus itu kan enggak, itu kan pengecekan di belakang layar. Tidak harus dikumpulkan gitu loh. Yang dikumpulkan ya versi akhir, salah satu tebakan aja. Kebayang nggak, Doni? Terbayang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kelihatannya itu ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, karena ini udah jam 10, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, tolong langsung diposting di MS Team General. Jangan langsung message ke saya, malah jadi lama kalau saya balasnya. Karena kalau yang di MS Team General di grup Anum, itu harusnya ada Kadek dan juga Domi yang bisa bantu menjawab. Kadek, misalkan ada pertanyaan tentang PR ini, minta tolong kamu bantu jawab ya, Kadek. Bisa, Pak. Ada grup lainnya juga, bisa pakai grup lain juga. Oh ya udah, itu boleh juga kalau mau lewat. Sip, oke. Kelihatannya itu saja untuk kuliah kita hari ini. Saya akan coba upload videonya, 2 video ini, video tentang pemrograman dan juga video tentang metode pertama kita ya, bracketing method, dalam hal ini adalah bisection, ke YouTube saya. Oke, kelihatannya untuk itu saja. Ya, terima kasih banyak ya sudah datang hari ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa kalian ada PR. Plus, kemungkinan besar di akhir kuliah akan ada quiz. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.